Om Swastiastu. Kami dari SGD A9 akan mempresentasikan materi mengenai the Oculta Structure of Stomach. Pertama-tama, presentasi akan dimulai oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Pandeviska Gayatri Babasari dengan 3 digit terakhir 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Anatomi, fisiologi, dan histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa itu struktur tubuh beserta apa itu fungsi dari struktur tubuhnya. Dan juga kita akan membahas sedikit tentang ilmu anatomi mikroskopis. Fungsi dari mempelajari teori tersebut adalah untuk mengembangkan dan menambahkan ilmu dasar tentang kedokteran, karena masih banyak sekali yang masih awam terkait dengan ilmu dasar kedokteran. Next. Nama saya Nyoman Amarati Jairana dengan 3 digit NIM terakhir 212. Di sini tujuannya ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum itu 1, agar dapat memahami struktur anatomi gaster. 2, dapat memahami struktur histologi gaster. 3, dapat memahami struktur fisiologi gaster. 4, dapat memahami faktor kerusakan lambung. Dan tujuan khususnya, yang pertama, agar dapat memahami mukosa fundus. Yang kedua, dapat memahami kelenjar fundus, yang ketiga dapat memahami submukosa lambung, yang keempat dapat memahami pengosongan isi lambung, dan yang kelima dapat memahami produksi asal lambung. Manfaat teoritis ada 4. Yang pertama yaitu sebagai bahan untuk kepustakaan, yang kedua sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga sebagai acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang keempat sebagai contoh untuk penelitian ilmu pengetahuan selanjutnya. Manfaatnya di sini ada 2, manfaat untuk universitas dan mahasiswa. Yang pertama, untuk universitas itu menjadi salah satu bahan ajar yang bersumber dari universitas dan dapat bersaing dengan universitas lain dalam bidang penelitian mahasiswa. Untuk mahasiswanya, dapat memberikan informasi tentang struktur anatomi gaster dan dapat memberikan informasi tentang struktur histologi dan fisiologi gaster. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Next. Nama saya Ikombang Dharma Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 213. Sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari gaster. Gaster merupakan organ yang melebar menyerupai kantong pada saluran cerna. Terletak di antara esofagus dan intestinum tenue, tepatnya pada bagian duodenum, menurut Gardner 2015. Gaster mempunyai dinding anterior, posterior, kurva minor yang berupa cekungan, dan kurva mayor pada bagian sinistra yang berupa bagian yang cembung dan lebih memanjang. Secara anatomi, gaster dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pars cradica, fundus gastricus, corpus gastricum, pars pylorica, dan pylorus. Pars cardiaca merupakan bagian gaster yang terhubung dengan esofagus, terletak di bawah esofagus. Fundus gastricus merupakan bagian yang berbentuk seperti kubah, terletak di bagian kiri dari kardiaka, melebar hingga ke superior, sehingga lebih tinggi pada bagian gastroesophageal junction. Dan kemudian corpus gastricum, terletak di antara fundus dan atrium pylorum. Bagian ini membentuk 2/3 bagian dari lambung yang melengkung ke kanan membentuk huruf J. Pars pylorica merupakan bagian gaster yang menyerupai corong, terdiri dari 2 bagian, yaitu antrum pyloricum, yakni bagian yang melebar, dan canalis pylorus, yakni bagian yang menyempit. Kemudian bagian terakhir adalah pylorus, yaitu daerah sphincter yang menebal dan dikelilingi oleh musculus sphincter pylorus guna mengatur pengosongan isi lambung. Dari vaskularisasinya, gaster berasal dari 5 cabang arteri. Yang pertama, arteri gastrik sinistra yang merupakan cabang dari truncus soelipacus. Arteri gastrik dextra, cabang dari arteri hepatica. Arteri gastroepiploica, cabang dari arteri gastrica duodenalis. Yang keempat, arteri gastroomentalis, cabang dari arteri splenica. Dan arteri gastrica brevis, cabang dari distal arteri splenica. Untuk venanya itu mengikuti arteri-arteri yang sesuai dengan letak dan lintasannya. Next. Kenalkan, nama saya Niwaya Jema Trisna Dewi dengan digit NIM terakhir 214. Sini saya akan menjelaskan tentang histologi gaster. Gaster dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu tunika mukosa, yang kedua ada submukosa, yang ketiga tunika
muscularis, dan yang keempat tunica serosa. Gaster dapat dibagi menjadi 4 daerah, yaitu ada cardia, fundus, corpus, dan florus. Next, sel epitel lambung dapat menghasilkan glikoprotein yang dapat bercampur dengan lipid dan ion bikarbonat yang menghasilkan lapisan hidrofobik kental yang disebut mukus dan dapat mengalami hidrasi. Lalu tunika mucosa terdiri atas suatu membran epitel permukaan yang basah dilapisi mukus yang terletak di atas suatu lamina basal. Lalu submukosa merupakan jaringan ikat padat dengan bundel kolagen dengan banyak serat, elastin, dan kolagen tebal. Selanjutnya ada tunika muscularis, yaitu merupakan lapisan otot pada dinding gaster yang terdiri dari 3 lapisan otot polos, yaitu longitudinal pada bagian luar, tripuler pada bagian tengah, dan obliku pada bagian dalam. Lapisan yang melapisi gaster disebut dengan tunika serosa. Next. Perkenalkan, nama saya Alexia Indah Duarsa dengan 3 digit terakhir 217. Di sini saya akan mempresentasikan mukosa kelenjar fundus. Mukosa kelenjar fundus berbentuk rapat dan lurus dan menempati seperempat dari ketebalan mukosa. Mukosa fundus dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu basal, leher, dan istimus. Bagian basal terdiri dari sel zimogenik yang berfungsi untuk mensekresi pepsinogen. Bagian leher kelenjar fundus terdapat campuran sel zimogenik dan parietal. Bagian tipe ketiga yaitu mukosa sel leher. Bagian istimik mengandung sel parietal yang berfungsi untuk mensekresi asam dan faktor intrinsik. Next. Baik, perkenalkan nama saya Mandi Bagus Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelenjar fundus. Jadi kelenjar fundus terbagi menjadi 3 daerah, yaitu ismus, leher, dan dasar, dan disusun oleh epitel silindris yang terdiri atas 6 macam sel. Baik, sel yang pertama itu adalah sel epitel permukaan. Sel epitel permukaan terdapat di bagian atas di daerah ismus dan berbentuk silindris atau kolumnar. Sel ini mengekresikan mukus netral yang melindungi dan membatasi permukaan lambung dari asam. Next. Yang kedua ada mukus leher. Sel mukus leher berbentuk silindris atau kolumnar, mempunyai mikrofili pendek, inti yang terletak di basal, dan aparat Golgi yang berkembang baik, serta retikulum endoplasma kasar. Yang ketiga ada sel regeneratif atau punca. Sel regeneratif tersebar di antara sel mukus leher dan jumlahnya relatif sedikit. Sel ini mengandung sedikit organel tetapi mengandung banyak sekali ribosom dan berbentuk kolumnar. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramata Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 222. Saya akan melanjutkan materi mengenai 6 macam sel kelenjar fundus. Yang keempat ada sel parietal atau oksintik. Sel parietal adalah sel yang berukuran besar yang berbentuk bulat hingga seperti piramid. Sel ini terletak di setengah bagian atas kelenjar fundus dan hanya sedikit terdapat di daerah dasar. Sel ini mampu menghasilkan asam klorida, HCl, dan faktor intrinsik pada lambung. Yang kelima ada sel utama atau zimogen. Sel utama pada fundus ini menghasilkan enzim pepsinogen, renin, dan lipase lambung yang dilepaskan ke dalam lumen lambung. Dominan sel di dasar kelenjar fundus merupakan sel utama dan berbentuk kolumnar. Sitoplasmanya basofilik, intinya terletak di basal. Next. Yang keenam ada sel DNES atau sel APUD atau enteroendokrin. Sel DNES bentuknya terbuka atau tertutup dan menghasilkan hormon endokrin, parakrin, dan neurokrin. Sel argentafin dan agrofilik disebut sel argentafin dan agrofilik karena sel ini terwarna oleh pewarna yang mengandung perak, dan disebut sel APUD karena beberapa dari sel tersebut mampu mengambil prekursor amin dan mendekarboksilasinya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Syahliang dengan 3 digit NIM terakhir 223. Lapisan mukosa dan submukosa. Lapisan mukosa pada gaster adalah lapisan yang tersusun atas lipatan-lipatan longitudinal yang bias, bisa disebut juga dengan rungai pada rungai. Pada mukosa gaster terdiri atas 3 lapisan, yaitu epitel, lapisan propria, dan muscularis mukosa. Selanjutnya, lapisan submukosa
terdiri atas jaringan ikat dengan pembuluh darah limfe besar, serta banyak sel limfosat, makrofag, dan sel Mats. Jaringan ini memungkinkan mukosa bergerak dengan gerakan peristaltik. Next. Baik, selanjutnya ada pengosongan lambung. Pengosongan lambung ini disebabkan oleh kontraksi peristaltik yang kuat pada antrum lambung. Nah, pada saat yang bersamaan, pengosongan dilawan oleh berbagai resistensi terhadap pasase thymus diffilorus. Next. Nah, pengosongan lambung ini diawali di saraf dan hormon gastrin, yang selanjutnya akan menstimulasikan kontraksi otot jantung, pergerakan lambung, dan relaksasi sphincter pylorus yang kemudian akan dibawa ke organ pencernaan selanjutnya. Next. Nah, pengosongan lambung ini terjadi karena adanya kontraksi peristaltik antrium, yaitu kontraksi yang berasal dari fundus bagian atas yang selanjutnya mendorong thymus untuk maju ke arah dari sphincter pylorus dan diteruskan ke usus halus. Nah, sewaktu secara progresif menjadi lebih kosong, kontraksi ini mulai semakin menjauh dari korpus lambung dan akan membantu makanan menjadi thymus dalam antrum. Dalam waktu sebagian atau dalam waktu mengosongkan isinya sebagian, lambung membutuhkan waktu 2-3 jam. Sedangkan untuk mengosongkan seluruh isinya, lambung membutuhkan waktu hingga 6 jam setelah memulai pencernaan makanan. Next, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pompa sphincter pylorus dan gerakan peristaltik. Yang kedua, volume makanan yang ada di lambung. Yang ketiga, hormon gastrin. Yang keempat, ada sistem hormonal tubuh. Dan yang terakhir ada konsentrasi makanan itu sendiri. Next. Perkenalkan, nama saya Dr. Agung Krisnawada Suta dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya akan membahas produksi asam lambung. Pada umumnya di lambung terdapat berbagai macam cairan yang memiliki banyak fungsi, mulai dari asam klorida atau HCl, kalium klorida atau KCl, dan klorida atau NaCl. Dari ketiga cairan tersebut sangat berperan penting bagi lambung dalam proses pencernaan protein. Next. Produksi asam lambung dihasilkan oleh sel-sel yang terdapat pada lambung seperti sel goblet yang berperan khusus agar lapisan terluar dari sel menjadi rusak karena enzim pepsin dalam asam lambung. Sel parietal yang berperan memproduksi asam lambung hidrolik acid yang nantinya berperan dalam proses pengaktifan enzim pepsin. Sel parietal yang memproduksi kurang lebih 1,5 mol yang membuat konsentrasi keasaman pada lambung mencapai pH 2. Sel chip yang berperan dalam memproduksi pepsinogen yang menjadi pepsin. Sel chip memproduksi dalam keadaan tidak aktif agar enzim tersebut tidak dapat mencerna protein yang terdapat pada sel tersebut yang nantinya dapat mengakibatkan kebaktian pada sel tersebut. Next, ketika pada saat lambung kadar asamnya tinggi, akan dapat menyebabkan protein dari makanan kehilangan denaturasi yang menyebabkan terbukanya ikatan peptide. Produksi asam lambung diatur oleh sistem saraf otonom dan beberapa hormon-hormon. Proses asam lambung meliputi sistem saraf parasimpatis melalui saraf vagus dan hormon gastrin yang menstimulisasi sel parietal untuk memproduksi asam lambung. Pada usus 12 jari atau duodenum, asam lambung dinetralisasi oleh natrium bikarbonat yang diproduksi oleh pankreas dengan kapasitas yang lebih banyak agar asam lambung yang masuk lebih jauh ke dalam lambung dalam saluran pencernaan ternetralisasi. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi gaster. Perkenalkan, nama saya Komang Hendri Wibawa Pramarta dengan 3 digit NIM terakhir 226. Gaster merupakan organ intraperitoneal yang dihubungkan dengan peritoneum oleh omentum majus dan omentum minus. Fungsi utama gaster adalah menerima, menampung, dan mencampur dan mencerna produk makanan. Sebagian fungsi ini dilakukan secara mekanis dan kimiawi. Gaster juga berfungsi menyerap, namun hanya terbatas air, alkohol, garam-garam, dan obat tertentu. Next. Fungsi motorik dari gaster untuk menampung dan mencampur makanan, serta pengosongan lambung. Sedangkan fungsi dari pencernaan dan sekresi adalah pencernaan protein, sintetis, pelepasan gastrin, sekresi faktor intrinsik, sekresi muskus, dan sekresi bikarbonat. Gaster memiliki fungsi dalam menyimpan makanannya, yaitu ketika makanan masuk ke dalam, lalu makanannya berbentuk lingkaran konsentris di mana dalam organ oral gaster. Makanan yang paling
baru akan terletak paling luar dengan dinding gaster. Gaster dapat menampung makanan yang banyak sampai suatu batasan yaitu 0,8 sampai 1,5 liter. Next, mekanisme neural dan humoral gaster dikendalikan oleh sekresi gaster. Refleks otonom lokal melibatkan neuron-neural, kolinergik, dan impuls-impuls dari susunan saraf pusat melalui saraf vagus dinamakan komponen saraf. Hormon-hormon yang secara langsung merangsang sekresi kelenjar gaster adalah yang pertama ada histamin, kedua ada asetilkolin. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nilo Ketut Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 228. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai kerusakan gaster. Pertama-tama, saya akan menyampaikan materi mengenai definisi gastritis. Gastritis berasal dari bahasa Latin yaitu gastro yang memiliki arti lambung dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Jadi, definisi dari gastritis sendiri adalah suatu kondisi terjadinya inflamasi atau peradangan pada mukosa dan submukosa lambung. Gastritis umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dengan kejadian lebih dari 80%. Selain itu, disebabkan juga oleh reflux empedu, antiinflamasi non-steroid, dan autoimunitas atau respon alergi. Next. Pembagian klinis gastritis dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama gastritis akut. Gastritis akut merupakan inflamasi yang terjadi pada permukaan mukosa lambung, akut dengan kerusakan erosi pada bagian superficial. Penyebab paling parah gastritis akut ini yaitu mengonsumsi asam kuat atau alkali yang dapat mengakibatkan mukosa menjadi perforasi. Di bagian kanan slide sudah tertera gambar sel neutrofil pada mukosa lambung yang menunjukkan adanya inflamasi akut dengan pewarnaan HE atau pewarnaan hematoksilin dan eosin. Secara histopatologi, inflamasi akut ditandai dengan terjadinya infiltrat pada neutrofil dan eosinofil. Next. Selanjutnya, yakni gastritis kronis yang dimana cenderung terjadi perubahan mukosa gaster menjadi atrofi yang mengakibatkan perubahan fisiologi gaster. Penyebab utama dari gastritis kronis ini adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Di dalam slide sudah tertera gambar limfosit pada mukosa lambung. Inflamasi kronik terjadi dengan ditunjukkan adanya infiltrat sel mononuklear, terutama pada sel limfosit. Istilah gastritis limfositik digunakan apabila limfosit terdeteksi pada epitel kelenjar. Next. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kerusakan gaster, yang pertama dikarenakan oleh infeksi Helicobacter pylori, di mana sudah menjadi permasalahan global yang dapat menginfeksi bagian gaster. Bakteri ini sering dijumpai pada usia kanak-kanak yang dapat bertahan seumur hidup apabila tidak diberi perawatan yang rutin. Faktor keduanya yaitu konsumsi obat berlebih yang menjadi salah satu penyebab penyakit gastritis akut. Bagi penderita yang sering mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid, termasuk aspirin, selain itu juga obat seperti iodium, antibiotik, dapat juga mempengaruhi perubahan mukosa gaster hingga terjadi pendarahan. Next. Penderita gastritis atau sakit MAS sering ditemukan pada perokok, di mana merokok itu dapat menyebabkan penurunan tekanan pada bagian ujung bawah dan atas lambung yang menimbulkan percepatan terjadinya sakit MAS. Pola makan yang tidak teratur, serta mengonsumsi makan yang pedas, asam, berlemak dapat mengiritasi gaster. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk tidak mengonsumsi makanan-makanan tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor usia juga sangat mempengaruhi karena semakin bertambahnya usia, kemungkinan terinfeksi Helicobacter pylori semakin besar. Selain itu juga, seiring penambahan usia terjadi juga penipisan lapisan gaster serta berkurangnya produksi mukus. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Next. Perkenalkan, nama saya Nida Firhan dengan NIM 3 digit terakhir 231. Kesimpulannya, anatomi gaster merupakan organ paling melebar menyerupai kantong pada saluran cerna, terletak di antara esofagus dan intestinum teneu. Tepatnya bagian duodenum. Gaster memiliki dinding anterior dan posterior dengan curvatura minor di sisi kanan dan curvatura major di sisi kiri. Histologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sendian jaringan yang dipotong tipis. Salah satu dari cabang-cabang biologi, fisiogaster berfungsi sebagai alat untuk mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Baik, sekian presentasi dari kami SGD A9. Kami ucapkan Om Santi 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 Om.